Halo teman-teman semua. Pernah nggak sih kamu merasa kayaknya hidup kalian gitu-gitu aja? Diam di tempat. Kayak nggak ada perkembangan. Hari demi hari berlalu, tapi impian yang kamu tulis di awal tahun, target-target yang kamu buat, rasanya makin jauh dari kenyataan. Kalau kalian pernah merasakan hal itu, coba deh tanya ke diri kamu sendiri. Apa yang salah sama diri kita? Apa yang bikin kita susah maju? Sehingga kita diam saja saat orang lain sudah jauh melangkah, jauh dari kita. Oke, hari ini saya akan ajak kalian untuk sadar. Ada beberapa kebiasaan kecil yang mungkin tanpa kita sadari, ternyata itu sering banget menghambat kesuksesan kita, yang mungkin kelihatannya sepele, tapi efek dan pengaruhnya luar biasa banget. Yang pertama, menunda-nunda waktu. Coba jujur saja, berapa banyak dari kita yang suka bilang, nanti ajalah ngerjainnya. Masih ada waktu kok, besok ajalah, hari ini santai dulu. Main-main dulu, santai dulu. Tanpa sadar, kalimat seperti itu jadi racun. Racun buat waktu kita, racun buat impian kita, penghambat semua yang telah direncanakan. Asal kalian tahu aja, sukses itu butuh aksi, bukan hanya sekedar wacana atau angan-angan semata. Orang yang berhasil itu bukan berarti dia nggak pernah males, tapi dia tahu kapan harus berhenti rebahan, kapan harus bangun dan mulai bergerak. Waktu nggak nunggu siap, guys. Ingat, setiap detik yang lewat itu nggak bakal balik lagi. Dan sadar nggak, kadang yang ngebuat kita kalah itu bukan karena orang lain lebih pinter, tapi karena kita terlalu lama nunda-nunda, terlalu terlena dan santai. Kebiasaan kedua, terlalu banyak overthinking. Kadang kita pengen mulai bisnis, tapi mikirnya terlalu jauh. Nanti kalau gagal gimana ya? Nanti kalau nggak ada yang beli gimana? Takut nanti dibilang sok-sokan sama orang lain. Padahal, kita mulai aja belum. Mencoba juga belum. Kita udah kalah duluan sama pikiran kita sendiri. Ingat, overthinking itu kayak duduk di kursi goyang. Kamu sibuk bergerak tapi nggak kemana-mana. Lebih baik kita gagal karena mencoba, daripada menyesal karena nggak pernah berani nyoba sama sekali. Kalau kita nunggu semuanya sempurna, kita nggak akan pernah mulai. Kebiasaan selanjutnya, terlalu nyaman di zona nyaman. Siapa sih yang nggak suka nyaman? Bangun siang, kerja seadanya, dapat gaji pas-pasan, hidup cukup tanpa tantangan. Tapi masalahnya, zona nyaman itu nggak pernah ngasih kita pelajaran berharga. Dia cuma bikin kita stagnan. Kalau kita terus bertahan di situ, jangan kaget kalau beberapa tahun ke depan hidup kita gitu-gitu aja. Sementara orang lain yang berani keluar dari zona nyamannya, udah ngelangkah jauh meninggalkan kita. Selanjutnya, kebiasaan ini yang sering banget kita lakukan. Kita itu sering banget mikirin omongan orang. Percaya deh, omongan orang itu lebih pedas dari cabai, lebih panas dari api. Sebagus apapun yang kita lakukan, selalu ada yang enggak suka. Kita kerja keras, dibilangnya sok rajin. Kita rebahan, dibilang males. Kita mulai usaha, dibilang sok-sokan. Kita nggak ngapa-ngapain, tetap aja digosipin. Kalau istilahnya, jadi orang bener salah, apalagi jadi orang salah lebih salah. Jadi buat apa terlalu peduli? Hidup kamu bukan buat orang lain seneng kok, bukan buat orang lain bangga. Apapun yang kamu lakukan, tetap salah di mata orang, apalagi yang iri kepada kita. Jadi saran saya, fokus aja sama tujuan awal kamu. Karena yang bakal merasakan hasilnya nanti, ya kamu sendiri, bukan mereka. Terakhir, kebiasaan kurangnya bersyukur dengan apa yang telah kita capai. Kadang kita terlalu fokus sama apa yang belum kita punya. Sampai-sampai lupa bersyukur sama apa yang udah kita dapatkan. Kita lihat orang lain sukses, kita ngeluh. Kita lihat orang lain beli mobil baru, kita iri. Kita lihat orang lain liburan, kita ngedumel. Padahal kita lupa, setiap orang punya waktunya masing-masing. Prosesnya beda, jalannya beda, waktunya beda. Daripada sibuk ngeluh, mending fokus perbaiki diri. Karena semakin banyak kita bersyukur,
semakin banyak pintu rezeki yang kebuka, semakin nikmat dan tenang dengan hidup kita. Nah, teman-teman, itulah beberapa kebiasaan yang tanpa sadar sering banget menghambat kesuksesan kita. Mulai dari suka nunda-nunda, overthinking, nyaman di zona nyaman, terlalu peduli sama omongan orang, sampai kurang bersyukur. Sekarang coba tanyain ke diri kalian, dari semua kebiasaan itu, mana yang masih sering kamu lakuin? Kalau udah tahu jawabannya, sekarang saatnya berubah. Nggak harus langsung besar, mulai dari langkah kecil aja dulu. Karena perubahan itu dimulai dari kesadaran dan kesabaran. Karena sadar dan sabar itu langkah awal menuju sukses. Ingat, orang sukses bukan orang yang nggak pernah jatuh, tapi orang yang selalu bangun setiap kali dia jatuh. Yuk, mulai sekarang berhenti sabotase diri kita sendiri. Karena satu-satunya yang bisa menentukan ke arah mana kita melangkah untuk bertahan hidup, ya, diri kita sendiri. Terima kasih dan tetap semangat. Salam sukses.